Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Juan Felix dengan NIM 21400 50117 dari kelas hukum perbankan G. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kartu kredit, merupakan materi hukum perbankan. Saya akan menjelaskan mulai dari prasejarah, pengertian, pengertian secara umum, dasar hukumnya, dan juga prinsip-prinsip untuk melakukan kartu kredit. Oke, saya akan mulai. Kartu kredit atau credit card di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Sejarah kartu kredit sendiri terbilang lebih lambat dibandingkan dengan sejarah mesin ATM yang sudah berkembang sejak pada awal abad ke-19. Kartu kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi dunia digunakan di Amerika Serikat pada kurun waktu tahun 1920-an yang diterbitkan oleh Department Store pada para pelanggan setia mereka. Kartu kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja namun dengan mekanisme pembayaran bulanan. Sehingga kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas atau charge card yang dibayar bulanan sebelum ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949 yang dimulai karena adanya ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara. Dia melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat agen datang, dirinya baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Karena masalah ini adalah Frank mencari solusi untuk menggantikan uang dolarnya yang tertinggal. Lalu pada tahun 1950, Frank McNamara bersama rekannya Ralph Schneider kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan salah satu kartu pembayaran yang unik. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran, layaknya wesel dan cek. Karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran, tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran. Dalam hal ini bisa disebut dengan outlets, dan juga tidak dapat dipindah alihkan. Kartu kredit sendiri berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu yang merupakan kertas tebal yang bisa berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu credue, yang umumnya arti percaya, serta diadopsi oleh masyarakat sebagai pembeli dan atau menjual secara angsuran. Namun di lain pihak, Paul Darminto, seorang ahli, dia memberi arti kartu kredit sebagai menjual atau membeli dengan tidak membayar tunai. Berikut ini merupakan beberapa pengertian kartu kredit. Yang pertama, kartu kredit merupakan APMK, atau alat pembayaran menggunakan kartu, yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu nantinya akan berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Lalu ada yang kedua, kartu kredit merupakan alat pembayaran mengganti uang tunai dan cek. Lalu ada kartu kredit merupakan kartu atau jenis kartu yang merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan nantinya oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut. Lalu dalam definisi umum, kartu kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, fisiknya, dan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa orang diisukan untuk menandatangani tanda penulisan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, angkutan, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang semakin hari semakin berkembang hingga saat. Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan kartu kredit sendiri memiliki fisik sebagai kartu yang terbuat dari plastik. Kartu kredit sendiri menawarkan cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu. Undang-undang yang mengatur tentang kartu kredit Indonesia adalah yang pertama itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia. Itu nomor 61 pada tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Lalu yang kedua ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 tahun 1998
tentang ketentuan dan ada cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Lalu yang ketiga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Lalu yang keempat terdapat juga pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2016 dan yang kelima pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pergerakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Selain itu, penggunaan kartu kredit juga didasari pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, dengan menandatangani aplikasi kartu kredit sebagaimana dimaksud di atas, maka pemegang atau pemohon kartu kredit tersebut juga terikat dengan seluruh hal-hal sebagaimana dimaksud di dalam pernyataan atau persetujuan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada apabila di dalam syarat-syarat dan ketentuan tersebut tercantum mengenai adanya ketentuan sita dan atau sanksi pidana. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit, di mana ketentuan tersebut sebagai berikut. Bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat, dan juga telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia itu sendiri. Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip, yakni prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, dan prinsip 7P. Prinsip-prinsip ini wajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kredit pada pelanggannya, sehingga tidak menimbulkan terjadi gagal bayar, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara pihak nasabah dan pihak bank. Prinsip 5C dan prinsip 7P yang disebutkan di atas memiliki penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, karakter. Karakter yang maksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Yang pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, dengan bisnis, dan bank. Yang kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Dan yang ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapatkan fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Lalu, bagaimanakah bank menganalisa indikasi tersebut? Bank menganalisanya dari beberapa faktor diantaranya melalui info lingkungan, tempat tinggal, dan tempat usaha untuk melihat reputasi. Credit checking untuk melihat hubungan bisnis, serta bank checking untuk melihat hubungan debitur dengan bank. Lalu yang kedua ada capacity, atau kapasitas. Dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit, yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar juga kemampuannya untuk membayar kredit. Terdapat beberapa indikator yang dianalisis bank. Di antaranya yang pertama itu ada managerial capacity. Dalam hal ini, bank akan mencoba menganalisis kemampuan manajerial debitur melalui bagaimana pengalaman debitur dalam mengelola usaha, serta bagaimana perkembangan usaha selama tangannya bersangkutan. Beberapa hal nilai berisiko bagi bank dalam hal managerial capacity, antara lain apabila manajemen bersikap agresif dalam pengembangan bisnis, jika terdapat penyalahgunaan kredit, kerugian luar aktivitas usaha yang dibiayai, serta apabila manajemen bersikap one man show. One man show di sini juga berarti sebuah gaya kepemimpinan yang semuanya dilakukan oleh dan dipikirkan oleh seorang diri tanpa meminta bantuan orang lain. Lalu yang kedua adalah financial capacity. Di sini, bank akan berusaha menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mengelola keuangan perusahaan. Beberapa aspek yang dianalisis antara lain, apakah manajemen memiliki kemampuan mengelola keuangan yang buruk, apakah kinerja perusahaan tidak baik, tetapi memiliki prospek berkembang, hingga apakah keuangan usaha suatu waktu dapat memburuk. Hal ini penting dianalisis karena kapasitas finansial merupakan faktor penting dalam pengembalian kredit. Lalu yang ketiga, adalah technical capacity. Technical capacity di sini maksudnya adalah analisis proses produksi. Bank akan mengidentifikasi risiko pada proses produksi untuk melihat adakah hal-hal yang mengganggu keberlangsungan usaha atau apakah secara teknis perusahaan menghadapi kendala ketidakpastian suplai bahan baku. Lalu selanjutnya dalam prinsip 5C itu ada kapital atau modal. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya, bank tidak membiayai 100% suatu usaha,
sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur dalam usahanya. Analisa kapital dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh calon debitur, yang dilihat melalui total aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan. Di sini terdapat beberapa hal yang berisiko bagi bank, yakni apabila modal usaha tidak mencukupi batas toleransi yang diterapkan bank, debitur tidak memiliki kemampuan memperkuat permodalan sesuai batas toleransi bank, serta risiko terjadinya moral hazard. Moral hazard di sini sendiri merupakan risiko ketika suatu pihak belum menandatangani kontrak dengan etikat baik atau memberikan informasi yang keliru tentang aset, kewajiban, maupun kapasitas kreditnya. Lalu ada condition atau kondisi. Dalam prinsip ini, pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang, bersamaan dengan informasi financial capacity. Kemudian, pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yakni kondisi industri mikro dan juga kondisi ekonomi yang bersifat makro. Apabila kondisi finansial calon debitur dinilai kurang stabil, pihak bank cenderung akan menolak pengajuan pinjaman. Kalaupun diberikan, pihak bank juga akan terlebih dahulu melihat prospek usaha tersebut di masa mendatang. Terdapat beberapa hal nilai risiko dibagi bank. Di antaranya, jika terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai tukar. Kemudian jika persaingan industri sejenisnya sangat ketat, sehingga terdapat hal-hal yang mengganggu prospek usaha nanti di masa-masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada kolateral atau agunan. Kolateral merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan kepada calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur, menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Dan juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur melakukan prestasi. Dalam hal ini, pihak bank akan menganalisis status kepemilikan SHM, SHGB, SHP, dan SHGU, serta lainnya yang dari calon debitur memiliki. Kemudian kecocokan nilai agunan serta bentuk pengingatan juga menjadi bahan pertimbangan dari pihak bank. Lalu ada metode 7P. 7P itu yang pertama ada personality atau kepribadian. Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui karakter dan kepribadian dari calon peminjam, termasuk integritas, kejujuran, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Contohnya, bank akan mengevaluasi sejarah kredit calon peminjam dan apakah mereka pernah melakukan pelanggaran atau tidak. Lalu yang kedua ada partai. Prinsip ini bertujuan untuk mengevaluasi kredibilitas dan reputasi dari calon peminjam, termasuk sejarah kredit dan hubungan dengan pihak lain. Contohnya, bank akan mengevaluasi apakah calon peminjam memiliki hubungan bisnis yang baik dan sehat dengan pihak lain atau tidak. Lalu yang ketiga ada purpose, atau tujuan. Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari pengajuan kredit, termasuk apakah kredit tersebut akan digunakan untuk investasi atau konsumsi. Contohnya, bank akan mengevaluasi apakah tujuan pengajuan kredit calon peminjam sesuai dengan jenis kredit yang diajukan. Lalu yang keempat, ada prospek. Prinsip ini bertujuan untuk mengevaluasi prospek perusahaan bisnis calon peminjam, termasuk analisis pasar dan persaingan. Contohnya, bank akan mengevaluasi apakah bisnis calon peminjam memiliki prospek yang baik atau tidak untuk kedepannya. Lalu ada pembayaran. Prinsip ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali kredit, termasuk analisis dan juga kemampuan keuangan dan arus kas. Contohnya, bank akan mengevaluasi apakah calon peminjam memiliki kemampuan untuk membayar kembali kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu ada profitability atau profitabilitas. Prinsip ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi keuntungan dari kredit yang akan diberikan, termasuk analisis margin keuntungan dan risiko investasi. Contohnya, bank akan mengevaluasi apakah kredit yang diberikan memiliki potensi keuangan yang baik atau tidak. Lalu yang terakhir, ada protection atau perlindungan. Prinsip ini bertujuan untuk mengevaluasi jaminan yang diberikan oleh calon peminjam, termasuk aset yang dapat dijadikan jaminan dan perlindungan terhadap risiko kredit macet. Contohnya, bank akan mengevaluasi apakah jaminan yang diberikan oleh calon peminjam memiliki nilai yang cukup untuk menutupi risiko kredit macet nantinya ketika telah dilakukan ACC oleh pihak bank.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, saya menerima untuk dikritik dan saran. Terima kasih. Sampai jumpa.